pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak, Ibu, Abang, untuk jawab pertanyaan video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Nampidulu dari Prodi S1 Informatika IM11S22010. Dan ini adalah video untuk revisi dari proyek akhir PBO untuk Garis Besar. Oke, bisa langsung saja masuk ke bagian codingannya. Pada revisinya, saya akan menjelaskan kembali pada bagian repository dan service implementasi eh, untuk proyek besar sebelumnya. Oke, yang kita dulu sama ini interface untuk MyBook Repository-nya. Ada beberapa metode yang akan saya jelaskan. Pertama adalah method get all, yang ini akan mengambil semua data dari database kita. Method get ini akan mengambil satu buku saja dari database kita. Method add yang menambahkan data ke database. Remove untuk menghilangkan. Update reading untuk method yang digunakan untuk mm, membaca bukunya dari ada fitur read the book soalnya. Data archive untuk bagian mengarsipkan buku, data untuk mengubah data pada tabelnya yang pas title writer dan publisher nanti, update rating yang akan diperlukan untuk mengupdate data pada fitur rating. So, langsung saja ke dalam codingannya. Nah, pada sini ada beberapa import. Yang penting itu ada dari release, dari entitas MyBook. Ini ada entitas yang kita bangun sendiri ya di uh, paket entitas. Release yang kali digunakan sebagai array dinamis. um, Java SQL ini untuk menghubungkan kita ke SQL, uh, untuk memberi kita error dari SQL. Sorry. Utils database ini adalah sebuah dari metode juga yang ada di utils, dan ini akan berisi file yang menjelaskan cara kita bisa menghubungkan ke database. Dan satu lagi result set, dan ini sebuah objek yang akan dapat menampung hasil dari SQL. Oke, pertama kita di sini bilang dulu bahwa repository implementasi mengimplementasikan dari beberapa repository interface. Jadi sekarang kita bisa dengan gampang akses, bisa gampang dapat petanda, oh semua metodenya belum terisi, belum terimplementasi dari repository. Uh, Lalu kita ke sini, kita bangun sebuah objek database tadi yang dari sini, dari sini, DB, dan kita beri nama DB kecil, nanti yang akan berhubungan dengan database. Pas pertama kali member repository yang dibangun dan dipanggil, langsung kita buka orang memori baru untuk DB tersebut sini. Sekarang ini method get all. Nah, pertama kita bikin dulu sebuah uh, release baru dengan tipe MyBook, yaitu entitas kita. Kita beri namanya model. Nah, jika tadi kita kan get all ini mau untuk mengambil semua data dari buku kan, berarti ini perlu sebuah array. Dan caranya itu kita gunakan query pada skill ini, yaitu string query second from MyBook. Ini select all from MyBook, jadi semua data yang ada di buku itu kita select. Dan akan kita pasang ke query ini, pasang ke sini. Result set sekarang akan menampung hasil dari apa yang dapat dari database itu dengan bantuan metode get yang tersimpan di DB, uh, lewat DB kecil itu variabelnya. Dan caranya itu kita oper saja query-nya dan apa data inputan yang mungkin kita mau pasang, tapi kali ini tidak ada inputan jadi kita bilang saja nol. Oke, nah di sini kita buat misalnya tidak nol result set, jadi misalnya ada sebuah error ya, kita bisa gunakan sebuah try catch. Misalnya ada mungkin masalah gitu, seperti bahwa kayak oh mungkin salah nama variabelnya, salah panggil SQL-nya segala. Oke, jadi di sini akan dibilang bahwa sama result set is next. Berarti ini kita mau anggap ada sebuah cursor yang sedang hover di atas tabel SQL, dan setiap kali kena next ini itu artinya kita akan maju ke tabel selanjutnya. Oke. Dan di sini kita mengambil semua data yang ada di tabel SQL itu. Di sini kita ambil integer, dan untuk menjadi SBN darinya kan, jadi kita sambil dari result set kita pakai get in untuk mengambil dari mana ada kolom SBN, dan itu penamaannya di SQL SBN kolomnya. Hal sama untuk title, author, publisher, jadi metodenya pakai get string ya. Nah, lanjut lagi untuk year, current pages semuanya pakai get in. Boolean status, nah kalau ini pakai get boolean ya, karena itu kan sebuah uh, boolean value kan status. Habis itu um, in rating nih. Nah, itu juga sama add integer, karena gara-gara rating nanti itu fitur yang bentar 0 sampai 5 bintang ya. Nah, dan itu kita simpan lewat sebuah integer. Kalau di sini
kita dapat semua data itu, kita bisa bangun entitas objek kita, kita buka sebuah memori dengan new mybook ini. Jadi namanya mybook dengan M kecil, dan kita masukin semua data yang kita dapat dari resource tadi. Lalu kita add data itu ke array model ya, Berarti sekarang kita masukkanlah ke model itu satu buku ya, dengan semua data yang sebaiknya kita ambil eh, dari database kita. Dan setelah ini terjadi semua, loopnya akan jalan lagi. Result set next ini berarti akan kenain biar misalnya true, akan kena biar mouse kita nggak hover ke row selanjutnya. Dan di akhir dari semua ini, misalnya sudah dapat semua bukunya, kita akan return model. Oh ya, dan model sebaiknya sudah menampung semua buku yang ada pada database kita. Sekarang untuk method get, kita juga memanfaatkan method array get out tadi. Berarti get out sebelumnya itu eh, menyimpan semua, kita ambil tadi yang semua datanya, dan model itu akan di return di sini, dan akan disimpan datanya dalam my bookshelf ini. Nah, kita kan mau nyari jika sebuah buku pada ISBN tertentu kan. Berarti kalau begitu, kita bisa gunakan sebuah um, for each loop, di mana kita mengecek setiap ISBN dari setiap buku yang kita maaf, kita setiap ISBN dari setiap buku yang kita eh, dapat ada yang ada di array-nya, dengan ISBN yang kita oper di sini. Dan misalnya itu true, em, kita return sebuah buku ya, dan buku itu sebaiknya yang ada ISBN yang kita oper. Tapi misalnya tidak, kita akan return null saja dan mengatakan di terminal bahwa tidak ada buku dengan ISBN tadi yang ketemu. Sekarang bisa masuk ke method add. Nah, di method add kita baru get all dulu semua datanya. Bahkan kita lakukan hal sama tadi, kita cek dulu jika sudah ada nggak ISBN dengan buat tersebut. Misalnya tidak ada, kita langsung return saja false untuk mengatakan oke, berarti sudah ada ISBN itu, dan karena kan ada peraturan bahwa nggak boleh ISBN yang sama dalam buku tersebut. Nah, di sini juga ada eh, pengecekan jika data yang dimasukin ke dalam eh, kita itu nol atau enggak. Nah, misalnya seperti ini, maksudnya kalau kita kan ada data yang belum terisi. Kalau begitu akan nampukin nol, ya kan? Dan jika itu sebuah data nol, berarti kita bisa return false untuk bilang, oke, berhenti dulu, nggak, masih ada data yang kurang. Dan seharusnya nanti di service ada sebuah print statement atau error statement untuk situasi ini. Nah, sekarang string query ini. Nah, ini yang akan kita kirim ke SQL kan. Kalau kita lihat di sini ada saya bilang insert to my book, pada setiap kolom yang ada pada sebuah buku itu dan beberapa banyak tanda tanya. Nah, tanda tanyanya berkorespon dengan berapa banyak kolom yang ada, dan ini kan berupa input kan. Itu terjadi sama di sini. Kan kita cek buku itu apa kan. Sorry, kita udah dapatkan bukunya itu apa di sini. Yang itu apa tadi. Nah, bisa kita ambil data satu persatu. Ini kita submitkan dalam sebuah string. Nah, dalam sebuah string, karena kita akses value dari setiap string tersebut. Untuk hal seperti get ISBN, karena itu mengembalikan integer, harus kita gunakan method string value of. Tapi untuk yang lain kita cukup pakai get title, get publisher, get trigger biasa yang kita bangun identitasnya. Nah, 3 sama untuk ini. Kenapa itu menggunakan string value of? Karena bukan integer. Nah, untuk status, gara-gara kita sebenarnya menyimpan dalam database kita eh, sebagai satu tiny integer, berarti true itu string 1 dan false itu string 0. Nah, di member archive berarti kita tidak bisa hanya bilang oh true atau false. Jadi kita harus gunakan sebuah operator ternary. Nah, operator ternary-nya itu cuma sebuah if action kita bisa tulis dalam satu baris. Di sini kan cek apa ini true. Jika ini true, oke, berarti kita akan data yang dipilih ada satu. Jika ini false, data yang kita nol. Oke. Lalu hal sama seperti tadi ini, same value of my book rating. Dan pada akhirnya kita return update dari query tersebut. Method ini gunanya untuk menggabungkan data query dan data insertnya, yang inputannya, dan akan melakukan pengubahan. Dan bisa berhasil pengubahan, caranya ini akan mengambilkan sebuah nilai true, karena ini kan boolean kalau kita ingat kan. Itu tulisnya di sini db, saya lihat saja. Itu kan sebuah boolean, that ini akan mengerjakan pada scale, dan jika berhasil akan mengembalikan true, dan bisa dipakai nanti oleh data true itu di service. Kalau salah menggunakan false. Oke, boleh sini sekarang kita akan ke remove cukup simple. Itu langsung dari kita manfaatkan query di SQL. Nah, kita langsung menggunakan query di SQL bahwa kita cek di mana integer
di mana ISBN itu ada pada, eee, SQL dengan bantuan query-nya, delete from my book itu kan, jadi kita akan hapus buku kita mana terjadi ISBN yang ini. Setelah itu, ya cukup sebenarnya sih, tinggal kita gunakan cara setelah tadi dengan bantuan db.update, method update, method db, dan oke kayaknya itu aja deh. Sekarang pada update reading. Nah, update reading kita mengoper ISBN buku tadi. Untuk semua data ini kita akan perlu oper ISBN ya, biar kita tahu. Ini ISBN kan sebuah primary key, dan itu di mana terjadi buku tertentu. Nggak ada buku dengan ISBN yang sama, berarti pasti itu buku yang mau kita edit. Oke, integer current pages. Nah, sekarang kita mau mengubah update reading itu yang mengubah halaman yang sedang dibaca sementara oleh ISBN, oleh yang tertera pada bukunya. Nah, ini baca usernya. Nah, query sedikit beda untuk kali ini. Sekarang kita akan update buku dan kita akan ubah data di tabelnya ke buku, ada current pages dari buku itu, dari row current pages di mana ada ISBN tertentu, ISBN yang ini. Dan sekarang ini itu ada di sini, tapi kita bikin sebuah kasus. Kan nggak mungkin kita bisa membaca sebuah buku dan itu menembus total pages-nya. Nah, berarti kan nggak mungkin kalau kita bisa baca buku dengan 600 halaman pada halaman 700 itu nggak masuk akal kan? Nah, jadi kalau gitu kita bikin when integer current pages itu, misalnya tadi yang saya bilang 500, itu lebih kecil atau sama dengan dari berapa lah total pages-nya yang kalau total pages yang mungkin ada di kuantitasnya. Dan sekarang dalam database-nya sih. Dan kita bilang then, katanya berarti nggak tahu mau ngapain dulu. Kalau kita bilang else, current pages and where ISBN. Nah, berarti ini yang akan bilang, oke, kalau misalnya berhasil, em, nggak berhenti saja. Tapi kalau tadi dapat ya yang kondisi ini, baru kita kerjakan saja di mana SBN terjadi di sini. Dan di sini ada sama seperti tadi, ini seringnya akan dioper ke DB update query files itu. String value of current pages-nya dua kali, gara-gara kan di sini perlu current pages, di sini perlu current pages-nya. Dan di akhirnya perlu SBN-nya. Oke, lanjut kayaknya di sini kita akan pemanggilannya. Sebenarnya nggak perlu begini, bisa kita langsung bilang return DB update aja. Bahkan akan saya pasang sekarang saja. Return, ini saya sudah cukup. Saya dulu klik kemana. Oke, bisa langsung tekan ke update archive. Nah, itu sekarang mengoper data uh, arsifannya kan, jika itu terarsip atau tidak. Dan ini akan mengupdate status buku, misalnya itu terarsip atau tidak. Jadi di sini akan pada status ini ya tanda sini itu akan digunakan kembali operator ternary. Nanti akan tuan nomor satu ataupun 0 tergantung value yang ada pada is archive jika itu true atau false. Nah, itu akan mengupdate ke arsip status kearsipan dari buku itu. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk update data jika untuk mengarsipkan buku ya. Selanjutnya ada update data. Update data akan data pada tabelnya yang akan kita mainkan. Jadi pada misalnya sudah kita ubah tulisan pada data itu pada sebuah tabel harusnya bisa tersimpan juga dalam database ya. Jadi pas kita show menunjukkan kembali buku kita sudah dengan data yang terpaling baru. Dan ini ada 3 input berarti ya. Jadi kita boleh nih string value title itu buat title, string value writer buat writer, string value publisher buat publisher nih, dan string value SBN pada SBN untuk update data. Soalnya update rating yang terakhir. Update rating hanya sebuah integer dari yang seharusnya antara 0 sampai 5, tapi tak saya bikin batasnya di sini. Cuma itu akan nampung integer rating itu. Kita akan ubah itu string values, ini terlalu berbeda dengan yang tadi ya. Cuma ini untuk akan dioper untuk sini inputannya, dan ini untuk inputannya untuk di SBN sini. Ini kita akan seperti ini gunakan metode update pada DB. Boleh kita lanjut sekarang ke service. Nah, service lebih banyak, jauh lebih banyak importannya. Dan saya cuma akan deskripsikan dulu yang penting. Yang pertama ada yang pasti dari identitasnya. Kedua dari repository tadi. Berarti sekarang kita bisa panggil semua metode repository tadi dalam sini. Soalnya pada uh, UI page title frame, berarti nanti ini juga sebuah importan dari file kita. Berapa guna release seperti tadi. Lalu komponen-komponen yang ada nanti pada dari komponen Java Swing yang akan kita pakai di sini. Semua kan cukup banyak ya.
Saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi ini komponen-komponen yang telah digunakan dalam, eee, proyek ini. Coba saya baca dulu ke interface-nya. Nah, interface-nya ada mirip materi dengan yang tadi ya. Ada reading my book, show my book, itu straightforward ya namanya. Nah, load data sama table handling ini sebenarnya gabungan ya, 3 metode ini bergabungan. Dalam show my book sebenarnya ada data dan ada table handling. Nah, kedua metode ini berarti akan kerjasama, akan saling kerjasama dan, mmm, ini akan bekerja untuk mengatur tabelnya bentuk gimana dan data dalam tabelnya nanti gimana. Oke, kalau ini adalah set table my book, ini nanti akan menggunakan ini sebagai setter, ada nanti variable, eee, JTable dalam service ini dan seterusnya bisa diisi dengan tabel yang ada pada file lain nanti. Itu yang ada di sini, di, eee, di home frame ini, ada 2 tabel, nanti ada tabel di situ dan kita harus bisa bagi alamatnya ke, service. Lalu add my book itu straightforward, gunanya untuk menambahkan buku pada database kita. Untuk kita lihat ini data-data yang kita oper ada book name, author-nya, publisher-nya, tahunnya, dan total halamannya. Habis itu remove my book. Kalau remove my book, itu untuk menghapus dan kalau kita lihat sini saya oper, search SBN, keyword, dan status. Nah, ini sebenarnya guna untuk untuk filtering search-nya ya. Karena kan selama kita menampilkan data, kita sebaiknya juga menampilkan data apa yang sudah tercari kan misalnya remove my book ini akan memanggil juga show my book. Dan dalam show my book, kita mengoper, sini kan oper 3 data kan, sebenarnya keyword sama statusnya. Nah, ini sebenarnya untuk memfilter aja bahwa oke, kita akan cari buku pada ISBN ini, yang mungkin ada ISBN ini, atau enggak kita akan cari buku dengan string substring ini, atau kita akan cari dan kita juga harus cari buku di mana statusnya seperti ini. Dan jadi untuk update reading dan enggak, untuk remove dan, beberapa hal nanti kita perlu gunakan ini, remove kita perlu ngoper ke data yang lainnya. Hanya ada update reading my book, itu hal sama, heeh, kita harus oper juga tapi sebenarnya string keyword sama status, dengan integer current pages juga. Update archive my book hal sama seperti tadi, SBN dan Buenos Archive ini sebenarnya tidak akan perlu juga kita ke service ini langsung memanggil ke repo juga nanti. Update data my book, straightforward juga. Update reading my book sama juga. Show detail, nah ini berarti yang akan memanggil detail frame, tampilan detail frame ya. Dan tampilan detail frame itu berarti kita oper sebuah, sebuah halaman detail frame bersama dengan integer, ISBN dari buku mana yang mau kita tunjukin detailnya nanti. Dan ini sebuah riset biar supaya kita tombol refresh lah bagi, bagi fitur search nanti. Coba saya jelaskan sekarang implementasinya. Di implementasinya, pertama kita bikin dulu sebuah objek MyBook Group Story, dan kita bikin objek untuk tabel, namanya tabel MyBook. Oke, ini sebuah setter untuk tabel tadi yang saya katakan, berarti cuma dimanapun ini terpanggil nanti, kita akan mengatur biar alamat dari objek tabel di sini akan seperti yang di inputnya. Isi panel. Nah, untuk isi panel itu sebenarnya sebuah variabel kosong. Jadi cuma untuk mengatakan oke, ulang dari pertama. Nah, book service IMPL itu mengatur biar objek variabel story sesuai dengan yang dioperkan. Sekarang bisa kita ke reading my book dulu. Oke. Di reading my book kita cuma uh, mau mengoper saja dulu semua informasi kita. Sebenarnya tidak perlu uh, detail banget, kita cuma mengecek setiap data dari my buku itu tersebut. Selanjutnya kita pada show my book. Show my book itu akan data handling sama data. Berarti secara akan saya tidak jelaskan terlebih dahulu. Eee, Nanti pas masuk ke bagi tab handle data size ini cuma pemanggilannya aja yang penting ya. Jadi show my book cuma untuk menggabungkan 2 hal ini. Coba langsung dulu ke add my book. Nah, add my book itu kita lihat nih kita mengoper title, author, publisher, year, dan total pages-nya. Berarti ini akan membangun buku baru, dengan data-data yang kita oper itu. Kecuali data-data yang default ya kayak current pages kan awalnya pasti nol. Status arsip kan awalnya juga false dan sama rating juga awalnya kan nol. Nah, kita akan panggil method yang repository add itu dengan data-data baru ini kita lihat jika itu true atau enggak. Pas dari kita lihat jika berhasil atau enggak karena itu mengambilkan sebuah true atau false ya. Yang bisa kita kasih situasi berhasil gagalnya di sini. Dan awal di sini kita panggil method show my book tadi no no no. Nanti buat saya akan jelaskan seperti ini. Sekarang ke remove my book. Remove my book,
Itu straightforward juga ya. Yang penting itu bahwa eh, kita panggil MacBook Story akan teroper berasa gagalnya di sukses. Ada kita bikin sebuah if else untuk menunjukkan hasilnya. Lalu ini yang penting, yang satu hal lagi ada tiga variabel, tiga pasangan ini kan. Terus SBN, keyword, dan status. Ini nanti eh, data-data yang akan ngefilter untuk show my book yang di bawah sini. Update reading my book hanya pemanggilan. Nanti simpel lagi hanya pemanggilan untuk eh, repository. Ini bisa dihapus kan ini. Bentar, nggak perlu juga ya kita begini kan. Masukin aja udah cukup. Lalu show, bagian ini juga akan show my book tapi dengan SBN 0 kali ini. Selanjutnya lagi ke show detail. Nah, ini lagi manggil ke my book repository dan akan mengambil XBand tadi kan. Lalu di sini kita panggillah method set stars. Itu method yang saya bangun dalam detail frame untuk mengatur berapa bintang yang sebenarnya ditanyakan nanti. Dan lalu detail frame set my book ini cuma ngatur aja apa buku eh, yang ada nanti dalam detail frame itu. Iya, ngatur di detail frame apa ditulis yang mau ditulis, apa buku yang dioper. Archive my book cuma memanggil method di repository sebelumnya. Load data sekarang. Nah, load data yang akan bekerja untuk menambahkan data pada bukunya. Jadi ada array sini kan kita ambil semua datanya. Lalu kita atur tabelnya apa tulisan header di atas sini. Kita atur mode tabelnya berapa di semua sini. Eh, Berarti kita bilang kan cell section enablednya saja nggak bisa di false kan. Row section-nya tapi dibilang true. Berarti lanjut aja terus. Di sini kita atur width-nya dan pewarnaan dari tabelnya. Di sini kita akan yang sama. Kalau nggak salah ini warna biru gelap. Habis itu di sini ada loop yang akan bekerja untuk menambahkan data kita. Jadi di sini ada sebuah loop kita atur dengan ukuran dari berapa banyak data yang pada array my bookshelf itu. Lalu kita akan ambil data pada setiap indeks dari my bookshelf di sini. Terus kita add, kita akan atur warna dari tabelnya semua di sini. Gunakan tabel renderer. Saya tidak akan jelaskan terlalu dalam, tapi di sini saya atur biar warnanya cyan dengan dark gray dan bayangan dark gray pada sebuah soft velvet border. Em, Lalu komponennya bisa kita lihat di sini, itu sebuah super ya, berarti ini akan ngambil dari kelas lain, yaitu komponen itu. Ini kita akan set bordernya di sini. Lalu kita return set komponennya di sini. Itu kemudian akan masuk ke sini. Nah, di sini adalah em, semua bekerja untuk add-nya datanya di sini. Dan ini dengan situasi tertentu. Berarti jika statusnya 0, itu akan melakukan ini. Kalau keywordsnya 0, akan melakukan ini. Dan aku udah bikin, kami udah bikin kondisi untuk setiap eh, data yang mungkin masuk. Jadi jika statusnya 0, atau berarti jika misalnya belum diarkif ya, ada kondisi juga di mana keywordsnya jika 0 atau tidak, dengan bikin kondisi jika mybooknya sudah arkif atau tidak. Dan ini yang penting adalah tabel-tabel atro ini, line-line atro ini akan jika kena line ini yang masukin data ke dalam eh, buku kita. Tapi ada sedikit perbedaan untuk step dari ini. Oke, berarti sekarang bisa lanjut lagi. Eh, ini satu else statement lagi untuk mengubah saja kembali warna-warna dari buku kita. Misalnya itu em, sebuah sebuah buku terarchive ya. Kembali lagi ke sini ini mengatur warna dari tabelnya, dan kembali sini ini adalah ini sama kayak tadi, namun ini untuk yang matematik yang sudah terarsip kan. Lalu masuk ke bagian table handling. Bagian table handling kita em, kita mengatur biar tabel kita gimana bentuknya saja, apa bisa diedit tidak di sini. Ini mengatur jika tabel kita bisa diedit. Seharusnya saya dan ini juga mengatur dia pada kolom 0 ya. Kalau ini pada kolom 4, apa itu bisa diedit dan saya bilang itu false. Lalu lanjut lagi ke sini. Saya atur biar line 1, 2, 3 jika dipencet. Nah, line 1, 2, 3 kan ini kan saya bikin 1 dan 4 nggak bisa diedit. 0 dan 4 nggak bisa diedit, tapi 1, 2, 3 bisa kan seharusnya diedit. Karena itu versi data yang akan diupdate di pada update data itu. Nah, kita atur biar semuanya bisa diedit dan kita bilang kita bisa ambil value-nya dan kita oper ke update data mybook tadi. Oke, sekarang kita masuk ke update data mybook. Nah, update data mybook saya cuma pemanggilan pada repository
Sebenarnya mayoritas dari update kita pemanggahan yang seperti Reels Story ya, seperti Reels Story, Reels Story, dan ini terakhir ini sebuah, eee, method, kelas yang akan, melakukan pengeditan pada tabel kita. Berarti yang bekerja untuk mengedit mengatur warna dari tabel kita, warna dalam ya, itu di sini custom subbar renderer. Kita bikin sebuah color background color, bikin public, custom kita bikin sebuah public object custom label cell renderer, yang kita oprek, warna background tadi itu, yang kita bilang, "Oke, warna background ini adalah background dari, method ini," setelah dipanggil sekarang. Kita bilang kita harus set objeknya dulu ya, biar bisa komponennya mengubah warna. Terus ini kita atur, kita tempel cell renderernya, kita harus oper file kita, dari objeknya, apa yang diseleksi, apa yang memiliki fokus, dan pada row column apa aja itu. Nah, dan itu nanti akan kita set backgroundnya, warna colornya karena ada merek ini, set background color. Ini kita akan return eh, apa komponen yang telah kita pasang sini. Dan kayaknya itu saja sih untuk service dan repository pada proyek besar saya. Oke, kayaknya kita akan akhiri video ini. Sekian, terima kasih.